Open controls. Home. Message. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kralibra bersama aku Andira. Pertama-tama aku mau mengucapkan dulu selamat tahun baru untuk teman-teman semua karena sekarang ini sudah memasuki tahun 2021, tepatnya tanggal 3 Januari. Kemudian ini juga video aku yang pertama setelah mungkin sekitar 2 bulanan aku nggak upload video sama sekali di channel Kralibra ini karena waktu itu memang lagi banyak sekali kegiatan, terus juga lagi banyak kerjaan-kerjaan di kantor, terus lagi banyak aktivitas yang lain-lain, jadi nggak memungkinkan untuk bisa rekam video. Dan mudah-mudahan sekarang aku mulai bisa rutin lagi untuk merekam video karena di awal tahun ini aku juga sudah memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak di kantor yang lama. Mungkin nanti aku akan coba share juga ke kalian semua alasannya kenapa aku nggak memperpanjang kontrak ini sambil menunggu penerbitan SK CPNS, terus juga mulai SPMT dan memulai bekerja di tempat yang baru. Nah, tapi di video kali ini yang mau aku share ke kalian adalah tentang NIP atau nomor induk pegawai CPNS 2019 yang sudah mulai diproses dan sampai sekarang juga masih diproses untuk sebagian instansi. Kira-kira kenapa sih kita perlu untuk mengetahui tentang NIP ini? Karena proses untuk ACC NIP itu kan sudah dimulai dari awal Desember. Sebetulnya kan target dari BKN itu awalnya di awal November itu prosesnya bisa dimulai dan TMT semuanya itu ada di tanggal 1 Desember. Jadi di awal Januari ini kita sudah bisa mulai bekerja di instansi masing-masing. Tapi ternyata kondisinya nggak semulus itu karena mungkin ada beberapa hal. Dari awalnya proses pemberkasan itu deadline-nya diundur. Awalnya itu kan harusnya terakhir bisa upload dan mengisi DRH itu di tanggal 15 November, tapi akhirnya diperpanjang sampai 21 November. Mungkin juga karena faktor pandemi, jadi untuk bisa cek kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit itu nggak semudah biasanya. Terus juga ada hal-hal lain yang mempengaruhi. Kemudian juga karena bertepatan sama bulan Desember, mungkin terpotong sama beberapa kali libur, jadi nggak optimal juga untuk beberapa kantor regional BKN, terutama yang jumlah CPNS yang datanya harus diproses itu banyak. Salah satunya seperti di Kanrek 5 Jakarta. Nah, sekarang itu progres terakhir per tanggal 31 Desember ya, itu udah sekitar WhatsApp now dan pada suite. 97, sekian persen yang proses penetapan NIP-nya udah selesai. Tinggal sebagian ada yang penerbitan SK, terus ada yang menunggu pertek NIP dari BKN, kayak gitu-gitu. Nah, dari 97, sekian persen yang udah selesai proses penetapan NIP-nya itu, belum semuanya juga menerima SK dan tahu NIP-nya mereka, padahal sebetulnya prosesnya itu udah selesai, proses penetapan NIP-nya, jadi NIP-nya itu udah ada. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran pengen tahu NIP-nya kalian itu berapa sih gitu, ini ada cara yang bisa kita coba. Sebetulnya sih ini bukan cara yang official memang disiapkan oleh BKN untuk CPNS 2019 ini. Jadi ini kebetulan cara ini tuh ada karena di bulan Desember 2020 kemarin itu kan BKN mengadakan rapat koordinasi nasional ya, Rakornas kepegawaian gitu. Nah, ternyata sistem registrasinya sekarang itu kan via online. Nah, jadi si Pusbang ASN-nya BKN itu membuat website khusus gitu, atau memang sebetulnya website itu udah ada dari sebelumnya. Jadi untuk sebelum registrasi itu bisa cek dulu NIP-nya. Kalau NIP-nya udah sesuai, baru bisa melanjutkan proses registrasi. Jadi sebetulnya kegunaan si website ini pada awalnya untuk keperluan itu, tapi
akhirnya juga jadi bisa dimanfaatkan sama teman-teman CPNS yang penasaran nih, pengen tahu NIP-nya mereka tuh sebetulnya udah ada atau belum sih, kayak gitu. Nah, karena ini sebetulnya bukan official, jadi kita belum tahu WhatsApp Now dan pada Sweet App. NIP kita tuh berapa untuk sebagian instansi dan sebagian peserta. Jadi harus ditebak-tebak aja sih ketika mau ngecek. Sebetulnya ada satu cara lagi untuk cek, itu dengan aplikasi pinjaman online khusus ASN, namanya Dumi. Aplikasinya ada di Play Store, tapi itu agak lebih panjang sih caranya. Jadi kayak kita seolah-olah mau registrasi, terus nanti masukin NIP-nya dulu, terus masukin nama lengkap, lalu tanggal lahir. Tapi karena kita belum tahu NIP, jadi kan agak lebih panjang ya, lebih simple pakai yang cara dari Pusbank ASN ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, NIP kita itu udah ada patternnya gitu loh. Jadi kan NIP itu terdiri atas 18 digit angka. Nah, berdasarkan peraturan BKN, aku agak lupa peraturannya, pokoknya sekitar tahun 2004 gitu, udah ada peraturan baru tentang penomoran NIP. Jadi NIP untuk pegawai-pegawai yang sebelum tahun itu pun juga diubah jadi NIP yang terdiri atas 18 digit ini. Jadi NIP ini gak akan berubah sampai si PNS ini pensiun, walaupun nanti misalnya pindah instansi atau pindah lokasi tugas, NIP-nya tetap akan sama. Jadi konsepnya kayak NIK itu kan juga sama, sejak kita dapat NIK waktu lahir itu nggak berubah-ubah walaupun kita pindah alamat, pindah status dan sebagainya. Nah, penomorannya itu adalah 4 digit pertama itu tahun lahirnya kita, misalnya tahun 1990 gitu. Kemudian 2 digit berikutnya, yaitu digit ke-5 dan ke-6 itu bulan lahir, digit ke-7 dan ke-8 itu tanggal lahir, kemudian digit ke-9 sampai ke-12 itu tahun TMT-nya, kemudian digit 13 dan 14 itu bulan TMT, lalu digit ke-15 itu pembeda untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi kalau digit ke-15-nya itu angka 1, artinya si pegawai ini adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan kalau digit ke-15-nya itu angka 2, berarti si pegawai ini berjenis kelamin perempuan. Dan 3 digit terakhir, yaitu digit 16, 17, 18 itu adalah kayak indeks nomor urut untuk orang dengan tanggal lahir yang sama, tanggal TMT yang sama, dan jenis kelamin yang sama. Jadi bisa 001, 002, Now, perjalanan 003 dan seterusnya sampai mungkin bisa sampai 999 kali ya, tapi kayaknya nggak ada yang sampai segitu. Nah, dengan cara itu kita bisa coba. Jadi yang udah pasti itu adalah tanggal lahir kita kan pasti ya. Tahun lahir 4 angka, bulan lahir 2 angka, tanggal lahir 2 angka, kemudian tahun TMT-nya itu 2020, jadi 2020, bulan TMT-nya itu 12, lalu angka 1 atau angka 2 bergantung sama jenis kelaminnya teman-teman, laki-laki atau perempuan, dan indeksnya itu dicoba aja dari 001 sampai sekian yang masih keluar datanya gitu. Nah, sekarang kita akan coba, karena NIP aku ini belum keluar, jadi untuk yang di Pemprov DKI kayaknya formasi disabilitasnya itu diproses untuk yang paling terakhir, jadi sampai sekarang masih belum muncul. Safari. Masih ada sekitar 750-an orang yang belum muncul, dan Safari. Toolbar. Tabis. Tombol. mungkin 30-an diantaranya itu adalah yang formasi disabilitas. Format actions. Tombol. Nah, websitenya itu ada di Address. Puspanas BKN. Address. Nanti juga akan aku address. Bidang teks. Clear text. Address. tuliskan di Bidang kolom teks. deskripsi. Insertion point at end. Insertion point at start. Akan aku tulis di deskripsi untuk Range websitenya. input. Characters. H T T P S titik garis miring P U S B A N G A S N Pusbank Titik. ASN B K N dot titik G BKN O titik I D .go.id garis miring. R A K O R B A N G Rakorbank A S N ASN garis miring tanda nomor C T tanda pagar CTA. Nah, ini websitenya. address clear cancel tombol cancel Lalu format di sini nanti address ada, tombol rap strategi untuk agile registrasi dikunjungi tautan dalam halaman nah ini ada link registrasi, diklik di sini atau di double registrasi tap untuk level judul 2 tunanetra. lanjut dikunjungi masukkan NIP Anda tanpa spasi bidang teks Nah, lalu di sini ada kolom masukkan NIP Anda tanpa spasi. Nah, ini tinggal diisi.
Insertion point append. Kita coba aja ya, iseng-iseng angkanya berapa ya. Misalnya tanggal lahirnya 1 Januari 1990. Dots 341 1990 01 0 0 1 2 misalnya untuk laki-laki ya, berarti 1 1 0 0 1 1 misalnya. spasi 109 spasi potret. Lanjut dikunjungi. Kita Tautkan klik dalam lanjut. halaman. Registrasi. Level judul bidang 190 NIP. Titik 2 199 00101202012012101. Nama. Titik 2 Laode Muhammad Nasran. Nah, ini dia namanya. Laode Lines. Muhammad Characters. Words. Titik 2 Laode Muhammad Nasran. Characters. Nasran. Kapen. Kapen. Instansi. Terus instansinya. Titik 2 Pemerintah Kap. Bombana. Nah, ini nama instansinya dia. Instansi Words. pemerintah Titik 2 Pemerintah Kabupaten Kap. Bombana. KB. OMBANA. Bombana. Jika data Anda di atas sudah benar, klik lanjut. Jika salah, klik data salah. Nah, terus Logo. misalnya kita Tautan. mau cari yang Gambar. lain Format lagi, kita address. refresh Reload. aja. Tombol. Di Logo. reload. Tautan. Gambar. Lanjut. Dikunjungi. Masukkan di tanda tanpa Lalu spasi. kita coba Bidang misalnya insertion untuk point yang append. perempuan. Tahun berapa ya? Orientasi dikunci. Dots 31 9 9 5 0 08 1 17 7 2 0 2 0 1 2 2 0 0 3 ya misalnya. 3 potret. Lanjut dikunjungi. Tautan dalam halaman. Batas akhir registrasi. Titik 2 199 50817202001220003. Nama. Namanya siapa? Titik 2 Litasya Marsa Resandiwanma. Nah, ini Lines. namanya Words. Titik 2 Litasya Litasya Marsa Marsha Resandi Wanma Resandi Character KPR KPS Kapen KPD KPI spasi Resandi Kapen KPM Kapa Wanma. instansi. Instansinya di mana? Titik 2 Pemerintah Kap Supyori. Nah, ini pemerintah Titik kabupaten Pemerintah Kap Supyori KPS UPIORI. Supiori. Words. Nah, kayak gitu cara ceknya. Nah, misalnya kita mau cek yang Format actions. Address. Reload. Tombol. Logo. Tautan. Ini. Lanjut. Dikunjungi. Masukkan di tanda tanpa spasi. Bidang teks. Insertion Apa point ya? append. Characters. Input. Dots 3. Orient 1 9 8 9 0 09 3 0 2 0 2 0 1 2 1 0 3 5 5. misalnya. potret. Lanjut. Dikunjungi. Tautan dalam ops elipsis. Nah. Bidang teks 198 90. Ini keterangan kalau indeks ini belum ada NIP-nya. Ops ellipsis W dialog. Oke, vertical scroll. Ops data NIP tidak ditemukan. Mohon periksa kembali NIP yang dimasukkan. Data NIP tidak ditemukan, mohon periksa kembali NIP yang dimasukkan. Nah, ini Oke, tombol. keterangan Oke. kayak gini akan muncul kalau NIP yang kita masukkan ini nggak ada datanya. Jadi mungkin yang lahir di tanggal berapa tadi ya? 198 30 September 1989 untuk jenis kelamin laki-laki, TMT Desember 2020 nggak ada sampai urutan ke 35. Kayak gitu aja sih sebetulnya, simple cara ngeceknya. Mudah-mudahan cara ini berguna dan bisa kalian coba. Jadi untuk mengecek indeksnya itu ya dicoba aja satu-satu dari 001 sampai indeks 0 sekian yang angkanya masih ada. Mungkin salah satunya itu ada nama kalian. Kalau memang belum ada berarti datanya masih belum diproses sama BKN. Jadi ditunggu aja dalam beberapa hari, dicek terus secara berkala. Insya Allah nanti datanya akan muncul di sini. Kayak data untuk tanggal lahir aku sendiri dan untuk jenis kelamin perempuan itu baru sampai indeks berapa ya? Sekian belas gitu, aku agak lupa. Nah, di antara beberapa belas data itu kan nama aku masih belum ada. Berarti ya nanti indeks aku itu akan ada di angka setelah angka terakhir yang ada sekarang ini. Misalnya angka terakhir sekarang sampai di 017, berarti kemungkinan angka indeks aku itu di 018, 019, 020, 021 dan seterusnya. Tapi kayaknya sih nggak akan beda jauh banget karena udah sekitar 97, sekian yang selesai diproses, 97, sekian persen. Jadi tinggal nggak sampai 3% lagi sih yang masih kurang, yang belum diproses. Dan khusus untuk Pemprov DKI Kanrek 5 itu udah selesai diproses berapa ya, 80,3% kalau aku nggak salah. Jadi yang masih kurang itu 19,7%, itu jumlahnya 750-an orang
Gitu kira-kira. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini kalau ada teman-teman yang membutuhkan, like dan juga komen, dan yang pasti subscribe ke channelku karena nanti pasti aku akan share lagi video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Control Center. Sound. Here. Low power mode. Dipilih. Screen recording.